akan mempresentasikan tentang pemanasan global. Sebelum saya memasuki materinya, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Samuel Fernando Setiaputra dari kelas 10-4. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global ialah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Bahkan membuat para ilmuwan cemas karena mengamati pola cuaca di kutub utara. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, suhu permukaan naik 0,74 lebih sama dengan 0,18 derajat Celcius. Efek pemanasan global yaitu yang pertama, efek rumah kaca. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka karbon dioksida seolah seperti kaca yang menutupi permukaan bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke luar angkasa. Yang kedua, efek umpan balik. Contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida semakin melimpahkan uap air yang membumbung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca seperti gas CO2. Yang ketiga, variasi matahari. Perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Aktivitas tersebut mampu menaikkan suhu stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Yaitu selanjutnya cara mengukur pemanasan global. Para peneliti yang bekerja pada program penelitian global ingin membuktikan hipotesis mereka. Hasilnya ternyata kadar CO2 meningkat konsentrasinya di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Sebenarnya para ilmuwan juga sudah menduga kalau iklim juga menghangat. Namun saat itu belum cukup bukti untuk memperkuat dugaannya, karena para ilmuwan tidak mau dianggap halu. Yaitu selanjutnya model iklim. Model iklim itu yang setiap tahun mengalami perbaikan seiring kecanggihan teknologi. Hasilnya terlihat bahwa penambahan gas-gas rumah kaca berefek pada iklim yang lebih hangat. Model-model iklim yang sudah diformulasikan juga dipakai untuk menemukan penyebab-penyebab perubahan iklim yang terjadi pada saat ini. Dampak pemanasan global yaitu yang pertama, iklim tidak stabil. Faktor-faktor yang memengaruhi iklim dan cuaca adalah sinar matahari, suhu, tekanan udara, angin, awan, dan curah hujan. Yang kedua adalah meningkatnya permukaan air laut. Caranya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Fenomena ini mengakibatkan musim hujan akan lebih lama. Tapi daerah di bumi belahan lain sebaliknya, yaitu mengalami musim panas yang berkepanjangan. Yang keempat, gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia tak nyaman. Begitupun makhluk hidup yang lain. Efek pemanasan juga mengganggu kehidupan. Hewan dan tanaman juga bisa berakhir dengan kepunahan karena tak mampu beradaptasi. Yang kelima, dampak sosial dan politik. Kondisi cuaca yang tak menentu menyebabkan munculnya berbagai penyakit bagi para petani. Kondisi hujan yang tak kunjung usai juga menggagalkan panen, dan panas juga menyebabkan hutan mudah mengalami kebakaran. Selanjutnya adalah akibat pemanasan global di Indonesia, yaitu yang pertama, akan terjadi peningkatan suhu di Indonesia pada tahun 2030 sebesar 0,5 derajat Celcius. Dan kedua, kasus kekeringan juga akan meningkat
Yang ketiga, menurunnya kadar oksigen di daerah khatulistiwa, termasuk Indonesia. Yaitu selanjutnya, cara mengantisipasi pemanasan global ialah yang pertama, konservasi lingkungan seperti reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi bersumber dari energi alternatif. Contohnya ialah energi air, matahari, angin, dan bioenergi, guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, daur ulang dan efisiensi energi. Dan yang keempat, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Sekian, terima kasih.